Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Pelabelan Harmonis Ganjil pada dua graf Sekletch. Yang kami hormati, Bapak Prof. Dr. Nurdin, SSC MSI, selaku dosen pembimbing pertama. Yang kami hormati, Bapak Edi Saputra Rusdi, SSC MSI, selaku dosen pembimbing kedua. Yang kami hormati, Ibu Jusmuati Masalese, SSC MSI, selaku dosen penguji pertama. Yang kami hormati, Ibu Prof. Dr. Kasbawati, SSC MSI, selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutmana Mukhtar Jaya dengan NIM H0111713110. Adapun yang akan dibahas sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Adapun uraian latar belakang sebagai berikut. Matematika digunakan untuk memecahkan permasalahan. Bagian dari matematika adalah teori graf. Teori graf tumbuh sangat cepat baik dari teori maupun aplikasi. Di antaranya pelabelan graf. Pelabelan graf banyak diterapkan di bermacam bidang kejuruan. Salah satu pelabelan graf adalah pelabelan harmonis. Pelabelan harmonis berkembang menjadi pelabelan harmonis ganjil. Namun, tidak semua graf disebut pelabelan harmonis ganjil. Oleh karena itu, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pelabelan Harmonis Ganjil pada dua graf Sekletch. Penelitian ini melibatkan dua tipe graf, yaitu graf N-Shek L3,3P2 dengan N besar sama dengan 1 dan graf N-Shek P2-4P2 dengan N besar sama dengan 1 merupakan pelabelan harmonis ganjil. Graf Shek L3,3P2 terinspirasi pada graf jaring L3,3 dengan peneliti Firmansyah Dayangwono tahun 2017. Oleh karena itu, sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pelabelan Harmonis Ganjil pada dua graf Sekletch. Penelitian ini melibatkan dua tipe graf, yaitu graf N-Shek L3,3P2 dengan N besar sama dengan 1 dan graf N-Shek P2-4P2 dengan N besar sama dengan 1 merupakan pelabelan harmonis ganjil. Graf Shek L3,3P2 terinspirasi pada graf jaring L3,3 dengan peneliti Firmansyah Dayangwono tahun 2017. Penelitian Firmansyah Dayangwono tahun 2017 menghasilkan graf jaring L3,3, kemudian memperkenalkan graf ular jaring KL3,3 memenuhi aturan pelabelan harmonis ganjil. Pada peneliti ini, peneliti menggunakan graf jaring L3,3 dan menambahkan graf lintasan P2 dengan menerapkan operasi graf Sekletch sebanyak P2. Sementara itu, graf Shek P2-4P2 terinspirasi pada penamaan graf C4K amalgamasi P2 amalgamasi C4K dan graf C4R amalgamasi P2 amalgamasi C4R sampai amalgamasi C4R dengan peneliti Firmansyah dan Syaifuddin tahun 2018. Penelitian Firmansyah dan Syaifuddin tahun 2018 menghasilkan konstruksi amalgamasi dua graf kincarangan Belanda C4K amalgamasi P2 amalgamasi C4K dengan K besar sama dengan 1 dan amalgamasi K graf kincarangan Belanda C4R amalgamasi P2 amalgamasi C4R sampai amalgamasi C4R dengan K besar sama dengan 1 dan R besar sama dengan 1 memenuhi aturan pelabelan harmonis ganjil. Namun, penelitian ini menggunakan gambar yang berbeda. Graf tersebut mengalami modifikasi dengan cara membuat graf lintasan P2 di awal, menambahkan graf siklus C4, dan kemudian menambahkan graf lintasan P2 dengan menerapkan operasi graf Sekletch sebanyak n blok. Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah graf N-Shek L3,3P2 dengan N besar sama dengan 1 dan graf N-Shek P2-4P2 dengan N besar sama dengan 1 merupakan pelabelan harmonis ganjil. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari terminologi graf, operasi graf, jenis graf, dan pelabelan graf. Adapun uraian terminologi graf sebagai berikut. Definisi 227, titik V dalam himpunan titik pada graf G adalah titik potong atau cut vertex dari graf G jika graf G dikurang titik V adalah graf tidak terhubung dan memiliki jumlah komponen yang lebih banyak dibandingkan graf G. Adapun contoh titik potong dapat dilihat pada gambar 2.8. Definisi 228, misalkan G suatu graf. Graf G disebut graf tidak dapat dipisahkan jika graf tersebut bukan graf trivial, terhubung, dan tidak memiliki titik potong. Sebuah blok dari suatu graf adalah subgraf maksimal dari G dengan tidak memiliki titik dapat dipisahkan. Contoh blok dapat dilihat pada gambar 2.9. Adapun uraian operasi graf sebagai berikut.
Definisi 2.3.1, misalkan G adalah graf dengan himpunan titik pada graf G dan himpunan sisi pada graf G, serta H adalah graf dengan himpunan titik pada graf A dan himpunan sisi pada graf A, maka graf kali antara G dan H ditulis G cross H adalah graf dengan himpunan titik G cross H, yaitu himpunan titik pada graf G dikali himpunan titik pada graf H, dan himpunan sisi G cross H, yaitu himpunan sisi pada graf G dikali himpunan titik pada graf H dikabung himpunan titik pada graf G dikali himpunan sisi pada graf H. Adapun contoh operasi kali sebagai berikut. Pada gambar 2.10, misalkan graf G adalah C3 dengan himpunan titik U1, U2, U3 dan himpunan sisi U1, U2, U1, U3, U2, U3. Misalkan graf H adalah P3 dengan himpunan titik V1, V2, V3 dan himpunan sisi V1, V2, V2, V3, maka himpunan titik dan sisi graf C3 cross P3 dapat dilihat pada gambar 2.11. Definisi 2.3.2, misalkan GI yaitu G1 sampai Gn adalah masing-masing graf terhubung pada masing-masing titik tetap V0I yaitu V01 sampai V0N dalam himpunan titik pada graf GI yaitu himpunan titik pada graf G1 sampai himpunan titik pada graf Gn dengan I sama dengan 1 sampai N untuk suatu N. Amalgamasi graf G1 sampai Gn pada titik tetap V01 sampai V0N dinotasikan dengan amal G1 sampai Gn, V01 sampai V0N adalah menggabungkan semua unsur-unsur titik dan sisi pada G1 sampai Gn dengan V0I sama dengan V0N. Untuk setiap I dan N dalam himpunan pertama sampai N menjadi suatu graf dan suatu titik tetap jika GI sama dengan Gn sama dengan G. Untuk setiap I dan N, maka himpunan pertama sampai N, maka graf amal G1 sampai Gn, V01 sampai V0N dapat ditulis amal NGN V0I dengan I sama dengan 1 sampai N. Definisi 2.3.3, misalkan G0, Gj, Gk pada graf terhubung non-trivial dengan V0 dalam G0, Vij, V2j dalam Gj, dan Vk dalam Gk. Untuk J sama dengan 1 sampai K kurang 1 untuk suatu bilangan asli K. Operasi sekalistitik pada graf terhubung non-trivial G0, Gj, dan Gk adalah mengambil semua titik dan sisi pada graf G0, Gj, dan Gk dengan V0 sama dengan V11, V21 sama dengan V12, sampai V2i sama dengan V1i plus 1, V2k kurang 1 sama dengan Vk. Sekalistitik graf terhubung non-trivial G0, Gj, dan Gk dinotasikan sek G0, Gj, Gk yaitu V0 sama dengan V11 sampai V21 sama dengan V1i plus 1 sampai V2k kurang 1 sama dengan Vk. Jadi jika diberikan GI, Gj, dan Gk, maka diperoleh sek GI, Gj sama dengan Vi, Vj, X sama dengan Vk. Adapun contoh operasi sekalistitik sebagai berikut. Diberikan graf G1, G2, dan G3 seperti pada gambar 2.14. Graf pada gambar 2.14 adalah graf hasil sekalistitik antara G1, G2, dan G3 pada titik UI, pada titik U1 sama dengan V1, dan V4 sama dengan V2, yakni graf sek G1, G2, G3, yaitu U1 sama dengan V1, V4 sama dengan V2. Operasi sekalistitik antara G1, G2, dan G3 hasilnya bermacam-macam, tergantung di titik mana yang mau dihubungkan. Adapun salah satu graf hasil sekalistitik antara G1, G2, dan G3 dapat dilihat pada gambar 2.15. Adapun uraian jenis graf sebagai berikut. Definisi 2.4.4, graf jaring LMN adalah graf yang terbentuk dari operasi kali graf lintasan PM cross PN. Adapun contoh graf jaring sebagai berikut. Diberikan graf P3 dan P4 seperti pada gambar 2.19. Graf pada gambar 2.20 adalah graf hasil kali P3 dengan P4 menghasilkan graf jaring L3,4 dan dapat dilihat pada gambar 2.20. Definisi 2.4.6, misalkan G1 sama dengan P2, adalah graf terhubung dengan titik keterkaitan X2 dalam himpunan titik P2 yaitu himpunannya X1, X2, dan himpunan sisi P2 himpunannya yaitu X1, X2. Misalkan G2 sama dengan C4 adalah graf terhubung dengan titik keterkaitan Y1 dalam himpunan titik C4 himpunannya yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, dan himpunan sisi C4 himpunannya yaitu Y1, Y2, Y1, Y3, Y2, Y4, Y3, Y4. Misalkan G3 yaitu P2 adalah graf terhubung dengan titik keterkaitan Z1 dalam himpunan titik P2, himpunannya yaitu Z1, Z2, dan himpunan sisi P2, himpunannya yaitu Z1, Z2.
Jika graf G1 digabungkan dengan graf G2 dan graf G2 digabungkan dengan graf G3, maka titik keterkaitan X2 pada G1 dan titik keterkaitan Y1 pada G2 menjadi satu titik keterkaitan V1, serta titik keterkaitan Y4 pada G2 dan titik keterkaitan Z1 pada G3 menjadi satu titik keterkaitan V2, sehingga diperoleh graf sek P2-4 P2. Adapun gambar graf sek P2-4 P2 dapat dilihat pada gambar 2.21. Definisi 247. Graf N-sek P2-4 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf terhubung dengan N-blok yang memiliki titik potong blok berupa graf lintasan P2 dan setiap N-blok isomorfik dengan sek P2-4 P2. Adapun graf N-sek P2-4 P2 dengan N besar sama dengan 1 dapat dilihat pada gambar 2.22. Definisi 2.4.8. Misalkan G1 sama dengan L3,3 adalah graf terhubung dengan N titik keterkaitan X9 dalam himpunan titik L3,3 dan himpunan sisi L3,3. Misalkan G2 yaitu P2 adalah graf terhubung dengan titik keterkaitan Y1 dalam himpunan titik P2 dan himpunan sisi P2. Jika graf G1 dan G2 digabungkan, maka titik keterkaitan X9 pada G1 dan titik keterkaitan Y1 pada G2 menjadi satu titik keterkaitan P1, sehingga diperoleh graf sek L3,3 P2. Adapun gambar graf sek L3,3 P2 dapat dilihat pada gambar 2.23. Definisi 2.4.9. Graf N-sek L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf terhubung dengan N-blok yang memiliki titik potong blok berupa graf P2 dan setiap N-blok isomorfik dengan sek L3,3 P2. Adapun gambar graf N-sek L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 dapat dilihat pada gambar 2.24. Adapun uraian pelabelan graf adalah sebagai berikut. Pada gambar 2.36, graf sek P2-4 P2 memiliki himpunan titik V, yaitu X1, U11, P11, P12, U12, X2. Himpunan sisi E, yaitu X1, U11, U11, P11, P11, U12, U12, P12, P12, U11, U12, X2, dan Q, yaitu kardinalitas himpunan sisi pada graf sek P2-4 P2 ialah 6. Setiap label sisi dari graf sek P2-4 P2 merupakan hasil dari perhitungan label titik yang saling berkaitan pada setiap sisi, dan masing-masing label titiknya berbeda. Graf sek P2-4 P2 merupakan pelabelan harmonis ganjil, karena tidak terdapat label titik dan sisi bernilai sama. Misalkan graf sek P2-4 P2 dengan himpunan titik X1, U11, V11, P12, U12, X2, himpunan sisi X1, U11, U11, V11, P11, U12, U12, himpunan sisi X1, U11, U11, V11, P11, U12, U12, V12, P12, U11, U12, X2. Q, yaitu koordinat himpunan sisi pada graf sek P2-4 P2, yaitu 6. Fungsi pada himpunan titik sek P2-4 P2, yaitu bilangan bulat tidak negatif sampai 2Q kurang 1, yaitu bilangan bulat tidak negatif, sampai 2 kali 6 kurang 1, yaitu bilangan bulat tidak negatif, sampai 12 kurang 1, yaitu bilangan bulat tidak negatif, sampai 11. Himpunan titik tidak diambil semua, karena hanya bilangan tertentu yang akan menghasilkan himpunan sisi ganjil. Dan fungsi pelabelan sisi pada graf sek P2-4 P2, himpunannya yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 2Q kurang 1, yaitu bilangan ganjil tidak negatif, sampai 2 kali 6 kurang 1, yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 12 kurang 1, yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 11. Maka fungsi pada himpunan titik pada graf sek P2-4 P2 memetakan bilangan bulat tidak negatif sampai 11 ke suatu pelabelan graf, karena fungsi pada titik pertama sama dengan 0, fungsi pada titik P11 sama dengan 2, fungsi pada titik P12 sama dengan 6, fungsi pada titik U11 sama dengan 1, fungsi pada titik U12 sama dengan 3, fungsi pada titik X2 sama dengan 8. Demikian sehingga menghasilkan fungsi bijektif pada fungsi pelabelan sisi pada graf sek P2-4 P2 memetakan bilangan ganjil tidak negatif sampai 11 dengan fungsi pelabelan sisi UV, yaitu fungsi pada titik U ditambah fungsi pada titik V ke suatu pelabelan graf, sehingga diperoleh fungsi pelabelan sisi X1 U11, yaitu fungsi pada titik X1 ditambah fungsi pada titik U11, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1, fungsi pelabelan sisi U11 V11, yaitu fungsi pada titik U11 ditambah fungsi pada titik P11 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, fungsi pelabelan sisi P11 U12, yaitu fungsi pada titik P11 ditambah fungsi pada titik U12, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5,
fungsi pelabelan sisi U12 V12 yaitu fungsi pada titik U12 ditambah fungsi pada titik V12 yaitu 3 tambah 6 sama dengan 9. Fungsi pelabelan sisi V12 U11 yaitu fungsi pada titik V12 ditambah fungsi pada titik U11 sama dengan 1 tambah 6 sama dengan 7. Fungsi pelabelan sisi U12 X2 yaitu fungsi pada titik U12 ditambah fungsi pada titik X2 yaitu 3 tambah 8 sama dengan 11. Jadi, fungsi f memenuhi pemetaan injektif, sedemikian sehingga menginduksi fungsi pelabelan sisi yang bijektif, dan fungsi pada titik pertama tidak sama dengan fungsi pada titik kedua untuk setiap titik pertama tidak sama dengan titik kedua, serta pelabelan sisi pertama tidak sama dengan fungsi pelabelan sisi kedua untuk setiap sisi pertama tidak sama dengan sisi kedua. Akibatnya, graf Sheck P2-4 P2 adalah pelabelan harmonis ganjil dan dapat dilihat pada gambar. Teorema 4.1, graf N-Sheck L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf harmonis ganjil. Akan dibuktikan graf N-Sheck L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf harmonis ganjil. Diketahui graf N-Sheck L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 mempunyai N sama dengan banyaknya graf, himpunan titik V, himpunannya yaitu XI, di mana I antara 1 dan N plus 1, digabung UIJ, di mana I antara 1 dan N, dengan J sama dengan 1,2 digabung VIJ, di mana I antara 1 dengan N, dengan J 1, 2, 3 digabung VIJ, di mana I antara 1 dengan N, dengan J sama dengan 1,2 digabung YI, di mana I antara 1 dengan N digabung XI plus 1, di mana I antara 1 dengan N. Himpunan sisi yaitu himpunan XI-UI1, di mana I antara 1 dengan N plus 1 dengan J sama dengan 1 digabung UI1 VI2, di mana I antara 1 dengan N dengan J 1,2 digabung VI2 UI2, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2 digabung UI2 XI, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2 digabung VI2 WI1, di mana I antara 1 dengan N dengan J 1,2 digabung WI1 YI, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1 digabung YI WI2, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2 digabung WI2 VI2, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2 digabung UI1 VI1, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1 digabung VI1 WI1, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1 digabung UI2 VI3, di mana I antara 1 dengan N dengan J 1, 2, 3 digabung VI3 WI2, di mana I antara 1 dengan N dengan J 1, 2, 3 digabung YI XI plus 1, di mana I antara 1 dengan N. Q yaitu kardinalitas himpunan sisi pada graf N-Sheck L3,3 P2 yaitu 13N. Untuk Q atau banyaknya jumlah sisi dari N sama dengan 1 ada 13. Untuk Q dari N sama dengan 2 adalah 26. Untuk Q dari N sama dengan 3 adalah 39. Untuk Q dari N sama dengan 4 adalah 52. Hasil dari N sama dengan 1 sampai 4 untuk Q atau banyaknya jumlah sisi dibuat menggunakan barisan aritmetika sebagai berikut, yaitu 13, 26, 39, 52. Barisan aritmetika 13, 26, 39, 52 diperoleh beda 13. 13 diperoleh dari setiap nilai pada suku Kn plus 1 dikurangi suku Kn, menghasilkan beda 13 atau hasil pengurangan antara sebagai berikut. U2 yaitu 26 dikurang dengan U1 yaitu 13 menghasilkan beda atau selisih yaitu 13. U3 yaitu 39 dikurang 13, 26, 39, 52 diperoleh A yaitu 13 dan B yaitu 13 dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. UN yaitu A tambah N kurang 1B dihasilkan UN yaitu 13 tambah N kurang 1, 13 yaitu 13 tambah 13N kurang 13 yaitu 13N. Untuk membuktikan Q atau banyaknya jumlah sisi dari N yaitu 1 sampai 4 pada barisan aritmetika Q yaitu 13N sebagai berikut. Q yaitu 13N dengan N sama dengan 1 dihasilkan Q yaitu 13 kali 1 sama dengan 13. Q yaitu 13N dengan N sama dengan 2 dihasilkan Q yaitu 13 kali 2 sama dengan 26. Q yaitu 13N dengan N sama dengan 3 dihasilkan Q yaitu 13 kali 3 yaitu 39. Q yaitu 13N dengan N sama dengan 4 dihasilkan Q yaitu 13 kali 4 sama dengan 52. Jadi terbukti bahwa rumus barisan aritmetika Q yaitu 13N dengan N 1 sampai 4 masukkan Q yaitu 13, 26, 39, 52. Fungsi pada himpunan titik pada graf N-Sheck L3,3 P2 yaitu bilang bulat tidak negatif sampai 2Q kurang 1, yaitu bilang bulat tidak negatif sampai 2 kali 13N kurang 1, yaitu
bilangan bulat tidak negatif sampai 26N kurang 1. Himpunan titik tidak diambil semua, karena hanya bilangan tertentu yang akan menghasilkan himpunan sisi ganjil. Fungsi perbilangan sisi pada graf N-sek L3,3P2 yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 2 kurang 1, yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 2 kali 13N kurang 1, yaitu bilangan ganjil tidak negatif sampai 26N kurang 1. Maka fungsi pada himpunan titik N-sek L3,3P2 memetakan bilangan bulat tidak negatif sampai 26N kurang 1 ke suatu perbilangan graf. Karena fungsi pada titik XI yaitu 13N kurang 9, di mana I antara 1 dengan N. Fungsi pada titik UI1 yaitu 13N kurang 12, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1. Fungsi pada titik UI2 yaitu 13N kurang 4, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2. Fungsi pada titik VI1 yaitu 13N kurang 13, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1. Fungsi pada titik VI2 yaitu 13N kurang 7, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1. Fungsi pada titik VI3 yaitu 13N kurang 1, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 3. Fungsi pada titik WI1 yaitu 13N kurang 10, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 1. Fungsi pada titik WI2 yaitu 13N kurang 2, di mana I antara 1 dengan N dengan J sama dengan 2. Fungsi pada titik YI yaitu 13N kurang 5, di mana I antara 1 dengan N. Fungsi pada titik XI plus 1 yaitu 13N tambah 4, di mana I antara 1 dengan N. Sedemikian sehingga menghasilkan fungsi bijektif fungsi perbilangan sisi, yaitu himpunan sisi pada graf N-sek L3,3P2 memetakan bilangan ganjil tidak negatif sampai 26N kurang 1 dengan fungsi perbilangan sisi UV, yaitu fungsi pada titik U ditambah fungsi pada titik V ke suatu perbilangan graf, sehingga diperoleh fungsi perbilangan sisi XI UI1, yaitu fungsi pada titik XI ditambah fungsi pada titik UI1, yaitu 13N kurang 9 ditambah 13N kurang 12, yaitu 13N tambah 13N ditambah min 9 kurang 12, yaitu 26N kurang 21. Fungsi perbilangan sisi UI1, VI1, yaitu fungsi pada titik UI1 ditambah fungsi pada titik VI1, yaitu 13N kurang 12 ditambah 13N kurang 13, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 12 dikurang 13, yaitu 26N kurang 25. Fungsi perbilangan sisi XI UI2 yaitu fungsi pada titik XI ditambah fungsi pada titik UI2, yaitu 13N kurang 9 ditambah 13N kurang 4, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 9 kurang 4, yaitu 26N kurang 13. Fungsi perbilangan sisi UI2 VI2 yaitu fungsi pada titik UI2 ditambah fungsi pada titik VI2, yaitu 13N kurang 4 ditambah 13N kurang 7, yaitu 13N tambah 13N ditambah min 4 kurang 7, yaitu 26N kurang 11. Fungsi perbilangan sisi VI2 UI1 yaitu fungsi pada titik VI2 ditambah fungsi pada titik UI1, yaitu 13N kurang 7 ditambah 13N kurang 12, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 7 kurang 12, yaitu 26N kurang 19. Fungsi perbilangan sisi VI2 WI1 yaitu fungsi pada titik VI2 ditambah fungsi pada titik WI1, yaitu 13N kurang 7 ditambah 13N kurang 10, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 7 dikurang 10, yaitu 26N kurang 17. Fungsi perbilangan sisi WI1 VI1 yaitu fungsi pada titik WI1 ditambah fungsi pada titik VI1, yaitu 13N kurang 10 ditambah 13N kurang 13, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 10 kurang 13, yaitu 26N kurang 23. Fungsi perbilangan sisi UI2 VI3 yaitu fungsi pada titik UI2 ditambah fungsi pada titik VI3, yaitu 13N kurang 4 ditambah 13N kurang 1, yaitu 13N tambah 13N ditambah min 4 kurang 1, yaitu 26N kurang 5. Fungsi perbilangan sisi VI3 WI2 yaitu fungsi pada titik VI3 ditambah fungsi pada titik WI2, yaitu 13N kurang 1 ditambah 13N kurang 2, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 1 kurang 2, yaitu 26N kurang 3. Fungsi perbilangan sisi WI2 VI2 yaitu fungsi pada titik WI2 ditambah fungsi pada titik VI2, yaitu 13N kurang 2 ditambah 13N kurang 7, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 2 kurang 7, yaitu 26N kurang 9. Fungsi perbilangan sisi WI2 YI yaitu fungsi pada titik WI2 ditambah fungsi pada titik YI, yaitu 13N kurang 2 ditambah 13N kurang 5, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 2 kurang 5, yaitu 26N kurang 7.
Fungsi perbelaan sisi YI XI plus 1, yaitu fungsi pada titik YI ditambah fungsi pada titik XI plus 1, yaitu 13N kurang 5 ditambah 13N tambah 4, yaitu 13N ditambah 13N ditambah min 5 tambah 4, yaitu 26N kurang 1. Jadi, fungsi f memenuhi fungsi injektif sedemikian sehingga menginduksi fungsi perbelaan sisi bijektif dan fungsi pada titik pertama tidak sama dengan fungsi pada titik kedua untuk setiap V1 tidak sama dengan V2, serta fungsi perbelaan sisi E1 tidak sama dengan fungsi perbelaan sisi E2 untuk setiap sisi E1 tidak sama dengan sisi E2. Akibatnya, graf N-check L3,3 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah pelabelan harmonis ganjil. Teorema 4.2. Graf N-check P2-4 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf harmonis ganjil. Akan dibuktikan graf N-check P2-4 P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah graf harmonis ganjil. Pada gambar 2.22, graf N-check P2-4 P2 dengan N besar sama dengan 1 mempunyai himpunan sesi yaitu X1 U11, U11 V11, U11 V12, V11 U12, V12 U12, U12 X2, X2 U21, U21 V21, U21 V22, V21 U22, V22 U22, U22 X3, sampai Xn UN1, UN1 Vn1, UN1 Vn2, Vn1 UN2, Vn2 UN2, UN2 Xn plus 1. Himpunan titik yaitu X1 U11 V11, V12 U12, X2 U21, V21, V22, U22 X3 sampai Xn, UN1, Vn1, Vn2, UN2, Xn plus 1, Q atau banyaknya jumlah sisi yaitu kardinalitas himpunan sisi pada graf N-check P2-4 P2 adalah 6N. 6N diperoleh dari menghitung banyaknya jumlah sisi mulai dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Hasil dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4 untuk Q dibuat menggunakan barisan aritmetika sebagai berikut, yaitu 6, 12, 18, 24. Barisan aritmetika 6, 12, 18, 24 diperoleh beda 6. 6 diperoleh dari setiap nilai pada suku Kn plus 1 dikurangi suku Kn menghasilkan beda 6. Setelah diperoleh beda atau selisih, maka digunakan rumus barisan aritmetika yaitu UN yaitu A tambah N kurang 1B dengan A yaitu suku pertama dan B yaitu beda atau selisih. Pada barisan aritmetika 6, 12, 18, 24 diperoleh A yaitu 6 dan B yaitu 12 dengan menggunakan rumus barisan aritmetika UN yaitu A tambah N kurang 1B dihasilkan UN yaitu 6 tambah N kurang 1 kali 6 yaitu 6 tambah 6N kurang 6 yaitu 6N. Untuk membuktikan Q atau banyaknya jumlah sisi dari N sama dengan 1 sampai 4 pada barisan aritmetika Q yaitu 6N sebagai berikut. Untuk N sama dengan 1 dihasilkan Q sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Untuk N sama dengan 2 dihasilkan Q sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Untuk N sama dengan 3 dihasilkan Q sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Untuk N sama dengan 4 dihasilkan Q sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Fungsi himpunan titik graf N-check P2-4 P2 yaitu himpunan 0 sampai 2Q kurang 1 sama dengan himpunan 0 sampai 2 kali 6N kurang 1 sama dengan himpunan 0 sampai 12N kurang 1. Himpunan titik tidak diambil semua, karena hanya bilangan tertentu yang akan menghasilkan himpunan sisi ganjil. Fungsi perbelaan sisi graf N-check P2-4 P2 yaitu himpunan bilangan ganjil tidak negatif sampai 2Q kurang 1, yaitu himpunan bilangan ganjil tidak negatif sampai 2 kali 6N dikurang 1, sama dengan himpunan bilangan ganjil tidak negatif sampai 12N dikurang 1. Fungsi himpunan titik pada graf N-check P2-4 P2 memetakan himpunan bilangan bulat tidak negatif sampai 12N dikurang 1 ke suatu perbelaan graf, karena fungsi titik XI yaitu 8N dikurang 8, di mana I antara 1 dan N, fungsi titik UI1 yaitu 4N dikurang 3, di mana I antara 1 dan N dengan J sama dengan 1. Fungsi titik UI2 yaitu 4N dikurang 1, di mana I antara 1 dan N dengan J sama dengan 2. Fungsi titik VI1 yaitu 8N dikurang 6, di mana I antara 1 dan N dengan J sama dengan 1. Fungsi titik VI2 yaitu 8N dikurang 2, di mana I antara 1 dan N dengan J sama dengan 2. Fungsi titik XI plus 1 yaitu 8N, di mana I antara 1 dan N. Sedemikian sehingga menghasilkan fungsi bijektif pelabelan sisi himpunan sisi pada graf N-check P2-4 P2 memetakan himpunan bilangan ganjil tidak negatif sampai 12N dikurang 1 dengan fungsi pelabelan sisi UV yaitu fungsi pada titik U ditambah fungsi pada titik V ke suatu pelabelan graf, sehingga diperoleh fungsi pelabelan sisi XI UI1 yaitu 12N dikurang 11, fungsi pelabelan sisi UI1 VI1 yaitu 12N dikurang 9, fungsi pelabelan sisi UI1 VI2 yaitu 12N dikurang 5, fungsi pelabelan sisi VI1 UI2
UI2 yaitu 12N dikurang 7, fungsi perbedaan sisi VI2UI1, fungsi perbedaan sisi VI2UI2 yaitu 12N dikurang 3, fungsi perbedaan sisi UI2 XI plus 1 yaitu 12N dikurang 1. Jadi, fungsi f memenuhi pemetaan injektif, sedemikian sehingga menginduksi fungsi perbedaan sisi yang bijektif. Dan fungsi himpunan titik pertama tidak sama dengan fungsi himpunan titik kedua. Untuk setiap himpunan titik pertama tidak sama himpunan titik kedua, serta fungsi perbedaan sisi pertama tidak sama fungsi perbedaan sisi kedua untuk setiap sisi pertama tidak sama sisi kedua. Akibatnya, graf N-shape P2-4P2 dengan N besar sama dengan 1 adalah pelabelan harmonis ganjil. Terakhir, penutup. Kesimpulan, pelabelan harmonis ganjil merupakan pelabelan dari himpunan titik bilangan bulat tidak negatif sampai 2Q kurang 1, dengan Q adalah banyaknya sisi pada G, dan himpunan sisi bilangan bulat ganjil tidak negatif sampai 2Q kurang 1, dengan fungsi perbedaan sisi diperoleh dari perhitungan antara dua titik saling terhubung, dan setiap titik dan sisi tidak terulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu kajian literatur, pembuatan pola, dan deduktif aksiomatik. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa pelabelan harmonis ganjil pada graf N-shape L3,3P2 dengan N besar sama dengan 1 dan graf N-shape P2-4P2 dengan N besar sama dengan 1 merupakan pelabelan harmonis ganjil dengan fungsi f memenuhi fungsi injektif, sedemikian sehingga menginduksi fungsi pelabelan sisi yang bijektif. Dan fungsi pada titik pertama tidak sama dengan fungsi pada titik kedua. Untuk setiap titik pertama tidak sama dengan titik kedua, serta fungsi pelabelan sisi pada sisi pertama tidak sama dengan fungsi pelabelan sisi pada sisi kedua untuk setiap sisi X pertama tidak sama dengan sisi kedua. Adapun saran pada penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mencari graf sek LLN, PN, dan sek PNCN merupakan pelabelan harmonis ganjil. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.